Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam semangat untuk kita semuanya. Video berikut ini akan memberikan contoh bagaimana melakukan percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta dalam bentuk tatap muka. Mohon perhatikan dengan seksama posisi coach dan coachee serta bagaimana tubuh coach saat mendengarkan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Panjar, selamat siang. Apa kabarnya Panjar? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah, terima kasih Panjar sudah datang ke saya ya. Kita akan ngobrol gitu ya. Nggak lama sih Panjar, kita ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit lah ya Panjar. Ngomong-ngomong Panjar, apa nih yang mau kita obrolin siang ini Panjar? Ya Pak, karena sebenarnya kondisi sekarang yang serba tidak menentu ya Pak Kepala. Karena pasca pandemi, terus guru-guru kan akhir ini beban kerjanya seperti menipis, tapi pada hakikatnya ternyata menambah begitu ya Pak Kepala. Nah, karena mungkin ada jam kerja yang tidak tepat. Nah, karena mungkin Bapak Ibu guru itu menemani anak-anaknya, terus juga menjaga kebahagiaan lahir dan batinnya ataupun fisik anak-anaknya. Seperti itu sih Bapak. Iya, jadi beban kerja teman-teman guru gitu ya yang mungkin akhir-akhir ini pasca pandemi ini semakin bertambah sehingga terjadi apa yang tadi disampaikan Pak Anjar gitu ya. Terus sekarang sih memang seperti itu Pak, masalahnya begitu Pak. Baik, jadi waktu kerjanya mungkin bertambah ya karena kembali lagi ke normal seperti itu Pak Anjar. Betul. Sementara di lain pihak teman-teman guru juga ini memiliki keluarga dan anak-anak yang harus mereka urus ya. Betul. Oke Pak Anjar, berarti intinya ini ada kaitan dengan bagaimana kebahagiaan guru di SMA Negeri 1 Cidahu ya. Iya, karena sementara gitu ya Pak, kawan-kawan guru di SMA Negeri 1 Cidahu itu harus menjaga kebahagiaan kesejahteraan anak-anaknya begitu Pak. Sementara kan bersamaan mereka juga harus menjaga kebahagiaan lahir batin mereka sendiri gitu Pak sebagai pendidik begitu Pak. Ya, jadi sementara di sisi lain teman-teman guru juga harus all out dalam bekerja, tapi di sisi lain mereka juga harus memperhatikan kebahagiaan keluarga mereka di rumah gitu ya secara bersamaan ya. Sehingga dua-duanya kan harus terjaga seperti itu ya. Oke Panjar, ngomong-ngomong nih kita punya waktu sangat pendek. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Anjar dapatkan dari percakapan ini? Karena saya ingin sekali begitu membantu mereka untuk melewati proses perjalanan mereka Pak. Betul. Jadi mungkin kita akan berbicara hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membantu kawan-kawan guru di SMA Negeri 1 Cidahu Pak. Nah, kira-kira Pak Anjar nih, menurut Pak Anjar apa yang bisa kita lakukan Pak Anjar? Iya Pak. Untuk melakukan itu lebih tepatnya sebetulnya saya ingin membuat mereka itu lebih tenang ya Pak Kepala. Terus agar mereka bisa fokus dalam mengajar, terus kebahagiaan secara mentalnya pun terjaga. Mungkin mereka bisa kuat karena memang tugasnya berat ya Pak Kepala untuk nemenin anak-anak belajar di sekolah ini begitu. Jadi jangan sampai dengan keadaan ini mereka fokus ke anak-anaknya, tetapi mereka juga menelantarkan kebahagiaan dirinya sendiri. Begitu. Baik Pak Anjar, kaitan dengan hal tersebut ya, pengamatan Pak Anjar nih, kita di SMA Negeri 1 Cidahu, kawan-kawan guru ini, kira-kira menurut Pak Anjar, yang bagaimana sih idealnya yang bahagia itu bagi guru kita di SMA Negeri 1 Cidahu? Jadi gini ya Pak Kepala, kalau misalkan kita membicarakan tentang kebahagiaan guru, lebih ke sebenarnya dari fokus mereka begitu ya Pak Kepala. Dia kan tahu tujuan sebagai guru itu fokusnya di mana, dan kawan-kawan guru juga bisa membagi waktu secara berimbang begitu antara kepentingan pribadinya dengan tuntutan profesionalnya yang jelas sebagai guru Pak Kepala. Jadi intinya Panjar mungkin nih fokus bagaimana teman guru ini dan juga bagaimana teman-teman guru ini bisa membagi waktu ya secara maksimal seperti itu yang ideal mungkin ya, sehingga
kebahagiaan itu ada pada teman-teman guru. Betul, betul. Tapi Pak Anjar ngomong-ngomong nih, level kebahagiaan kita di SMA 1 Cidahu teman-teman guru kalau dari 1 sampai 10, menurut Pak Anjar kira-kira ada di level berapa teman-teman guru ini? Beragam ya Pak. Terus terang sih kalau misalkan saya melihat dengan kondisi saat ini dari kawan-kawan guru, mungkin dari angka 10 ada di angka 5 ya Pak Kepala. Ya mungkin ya Pak, saran segitu sih. Sebetulnya bingung sih saya Pak. Nomor 1 ada yang ditinggal. Jadi kondisinya ada yang tinggal di kos-kosan. Contoh seperti misalkan Pak Tijar kan dia harus bisa membagi waktu dengan kebahagiaannya di di keluarga. Sedangkan di sini harus fokus menemani anak. Bahkan ada yang ibu guru yang anaknya juga di rumah banyak seperti itu Pak. Terus juga ada yang sampai kalau di sini sebagai guru ternyata di rumahnya juga sebagai anak dari ibu-ibu di rumahnya. Seperti itu sih Pak. Betul. Ternyata kita sebagai guru itu perannya memang banyak ya. Peran kita di sekolah, kemudian peran kita di rumah gitu ya. Iya, sehingga memang sebetulnya agak susah ya ketika kita membuat interval skala dari 1 sampai 10 juga gitu ya. Nah sebenarnya Pak Anjar tuh pengen lihat paling tidak gitu ya dari teman-teman guru itu kira-kira angkanya berapa gitu dari fokus dan keseimbangan tadi. Sebetulnya kalau saya untuk melihat ingin seberapa sih kawan-kawan guru di sini mencapai levelnya gitu Pak. Mungkin 7 sudah cukup baik mungkin ya Pak Kepala untuk kondisi seperti ini. Seperti itu sih Pak. Oke Pak Anjar, kira-kira apa yang bisa Pak Anjar lakukan untuk membantu kawan-kawan guru ini supaya bisa mencapai angka 7 itu tadi? Nah sebetulnya itu saya pikirkan begitu ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu kawan-kawan guru di SMA Negeri 1 Cidahu ini Pak, begitu. Kalau dari pengamatan Pak Anjar sendiri ini ya, kira-kira kawan-kawan guru di sini senang diperlakukan seperti apa sih gitu supaya mereka bekerja itu lebih fokus dan lebih rileks gitu. Sebenarnya sih mungkin ya Pak, ada ruang gitu ya, ada ruang ngobrol untuk kita. Ngobrolnya kan bisa bentuk bagaimana kita membantu menyelesaikan mereka dalam permasalahan ini ataupun konteksnya di luar dari pekerjaan gitu Pak ya. Mungkin jadi ada obrolan yang fokusnya kepada pekerjaan dan mungkin ada obrolan yang betul-betul jauh dari luar pekerjaan begitu sih Pak. Butuh waktu khusus untuk ngobrol kayaknya saya. Betul. Saya sih ingin mengajak nanti akan menciptakan obrolan yang sifatnya membantu mereka begitu ya, mencari jalan keluar dari kebingungannya. Dan mungkin waktu ngobrol yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah mungkin sekaligus ngecek gitu Pak, apakah benar sih yang tadi saya sampaikan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan guru itu ada di level 5, kan itu hanya asumsi saya Pak, belum secara detail saya tanyakan kepada kawan-kawan guru seperti itu Pak. Gitu ya Pak Anjar. Bagaimana Pak Anjar nih melihat ya dua hal itu tadi, ngobrol untuk membantu atau ngobrol ngalir ngidul aja gitu ya. Jadi bagaimana Pak Anjar bisa melakukan kemungkinan itu, tapi saya pikir bisa dilakukan oleh Pak Anjar sendiri kelihatan. Bisa sih Pak, seharusnya gitu ya. Hanya mungkin butuh waktu saja untuk saya meluangkan waktu terhadap kawan-kawan guru mungkin Pak di SMA Negeri 1 Cidahu. Pikiran saya ini ya, dalam bayangan saya, Pak Anjar waktunya kira-kira bakal kayak apa sih yang Pak Anjar luangkan untuk melakukan hal itu? Iya. Jadi untuk menjawab hal itu mungkin ya Pak, saya akan coba bisa bentuknya satu persatu dari hati ke hati gitu ya, ataupun bentuknya bisa bersamaan seperti misalkan kita sih ngecek dengan kebahagiaan ini ada di posisi berapa, kemudian apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka gitu ya, ingin seperti apa mereka, dan juga mungkin obrolannya tidak ada hubungan dengan pekerjaan tapi bentuknya kita diskusikan, kita ngobrol secara bersama-sama begitu Pak.
ya yang mungkin bisa kita lakukan lah, Pak Anjar lakukan maksudnya ya dalam waktu dekat ini, katakanlah dalam minggu-minggu ini gitu, kira-kira apa Pak Anjar? Karena kan ini jumlahnya banyak ya Pak Kepala, guru-guru di kita. Mungkin yang lebih kebayang nomor satu yaitu lebih ke merilekskan dulu kondisi gitu ya, merilekskan kondisi kawan-kawan guru ya, yang bersama-sama dulu, kemudian kita akan membuat action plan ataupun perencanaan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kapan kira-kira Pak Anjar? Dalam minggu ini Pak Kepala, harus secepatnya seperti Minggu ini ya? Iya. Oke, kita sudah di ujung sesi nih Pak Anjar ya. Kira-kira apa yang Pak Anjar dapatkan dari percakapan kita nih Pak Anjar? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan ini, yang awalnya saya bingung ya Pak Kepala, saya harus seperti apa, terus bagaimana membantu kawan-kawan guru. Di akhir ini mungkin saya sudah tahulah sedikit-sedikit memberikan kontribusi apa sih untuk membantu kawan-kawan guru, yaitu mungkin ngumpulin, kita bersama-sama berkumpul, terus kita mencoba membuat action plan ataupun perencanaan yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa nantinya saling membantu satu sama lain. Ya, kalau gitu berarti fix kita bertemu minggu depan ya Pak Anjar. Siap. Saya ingin dengar ceritanya seperti apa Pak Anjar ngobrol dan berkumpul dengan kawan-kawan guru di kita ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Anjar. Sampai ketemu minggu depan. Ya, makasih banyak Pak Kepala, saya makasih, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini jadi solusi untuk kita bersama Pak Anjar ya. Amin, ya Allah.